Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali rasulillahi ajmain. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang menyaksikan podcast Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar. Alhamdulillah hari ini kita bersama Ketua Lajnah Halal Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar dan juga Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar, yaitu Abuya kita Buya Insahir LCMAI. Maka daripada itu mari kita sapa Abuya kita dulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ibu Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa Buya. Masya Allah, luar biasa Buya kita. Alhamdulillah sehari-hari memang di Pondok Pesantren Al-Badar, dan juga sekarang juga diberi amanah untuk sebagai Ketua Lajnah Halal untuk di MUI Kabupaten Kampar. Baik Buya, banyak pertanyaan dari masyarakat. Maka di podcast ini akan kami sampaikan beberapa pertanyaan yang sudah kita pilih untuk Buya jawab, karena masyarakat hari ini butuh dia tentang jaminan produk halal, karena terjadi informasi-informasi yang tidak lengkap. Akhirnya ada masyarakat yang menerima, ada kadang-kadang masyarakat yang tidak menerima karena mungkin tidak sampai informasi tentang jaminan produk halal. Baik Buya, pertanyaan pertama ini ingin kami sampaikan kepada Buya. Sebelum kita sampai kepada jaminan produk halal, terlebih dahulu bagaimana Islam memandang pentingnya mengkonsumsi makanan halal ini Buya? Kepada Buya kita persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Islam memperhatikan masalah halal haram, terutama makanan ini sangat detail, dan itu ada di Al-Quran dan Sunnah gitu. Di antaranya ayat Allah yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di bumi, halal dan thayyib. Ya ayuhan nas ini lebih kepada misi kemanusiaan. Jadi Islam membawa misi global, bukan untuk Islam saja, bahwa makanan halal itu penting dikonsumsi oleh manusia sedunia ini, karena memang berpengaruh kepada fisik gitu. Iya, iya. Dan untuk misi keislaman sendiri itu banyak ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sepertinya ayat ini memanggil orang beriman untuk mengkonsumsi produk-produk halal ini karena memang berpengaruh kepada ibadah, kepribadian. Ya, maka ayat ini washkuru lillah. Baru kita bisa bersyukur ketika makanan-makanan baik apabila kita konsumsi, kemudian kita bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna gitu. Apalagi hadis juga menerangkan banyak sekali, di antaranya kullu lahmin nabata an haramin, semua daging yang tumbuh dari yang haram itu fannaru aula biha. Banyak juga hadis mengatakan tentang bagaimana diterimanya doa kalau makanan haram, Iya, betul, ya. yang dikonsumsi haram, yang dipakai haram. Iya, betul ya. Nah, ini artinya sangat mendasar bagi kepribadian muslim itu sendiri untuk menghadap Allah, untuk misi sampai ukhrawi nanti, ya, doa diterima. Dan ditambah lagi tadi misi global dari umat Islam itu membawa misi untuk
kemanusiaan gitu. Jadi ini penting, ya, menjadi penting bagi Islam karena dibahas dalam Al-Quran dan Sunnah begitu. Sangat penting sekali untuk kepribadian, ibadah, dan untuk misi kemanusiaan ini. Jadi ya Bu ya, kan umat Islam itu memandang pentingnya mengkonsumsi yang halal. Bagaimana para sahabat dan para ulama dulu Bu ya terhadap konsep-konsep makanan halal ini Bu ya? Di sini kita dapat mencontoh harusnya bagaimana generasi yang dididik oleh Rasulullah dalam memahami dan mengimplementasikan ayat dan hadis tadi yang khusus masalah produk halal ini. Sahabat sendiri sangat banyak cerita yang kita dapatkan sampai ke kita. Abu Bakar Siddiq ketika diantarkan susu yang ternyata hasil dari tenung perdukunan, langsung dia korek sampai muntah kembali. Nah, begitu kira-kira bagaimana perhatian sahabat gitu. Umar bin Khattab dalam satu riwayat di sejarahnya, dia ketika menghitung harta Baitul Mal, seorang anaknya datang lalu memasukkan koin dirham ke dalam mulutnya dan lari. Umar bin Khattab langsung mengejar, Masya Allah, dan mengambil koin yang dalam mulut itu. Padahal kalau diganti aja kan bisa langsung tuh, tapi zat yang diambil pun dia tak mau gitu. Begitu kira-kira bagaimana sahabat, dan banyak lagi contoh-contoh kisah bagaimana mereka perhatian dan dengan serius tentang masalah al-haram ini. Para ibu di zaman sahabat itu mereka mengatakan kami bisa bersabar dengan kelaparan. Ketika suami-suami mereka pergi untuk mencari nafkah, mereka pesan kami bisa sabar dengan lapar, tapi kami tidak bisa sabar dengan api neraka. Begini ajaran Rasulullah, sehingga contoh-contoh itu banyak untuk kita bisa ikuti gitu. Dan kalangan ulama ketika terjadi pembukuan ulum syariah ini, kita dapat menemukan betapa fokusnya ulama terhadap masalah-masalah ini. Maka tidak ada satupun kitab fikih yang tuntas lengkap itu seperti Imam Mazhab, kecuali mereka pasti memasukkan di dalamnya ada Kitabul At'imah wal Ashribah. Di sini mereka tentukan jelasnya makanan halal dan haram itu sangat jelas di dalamnya. Nah, sangat miris nanti ketika kita sebagai pengikut Nabi Muhammad yang telah dicontohkan dengan generasi sahabat dan para ulama menitipkan ilmu-ilmunya dalam kitab-kitab mereka, bagaimana kita harus berinteraksi dengan makan-makan halal ini, kalau kita umat Islam tidak fokus atau tidak perhatian dengan masalah ini. Demikian. Dan juga Bu ya, jadi ini kan kita tadi ulama-ulama yang terdahulu atau para sahabat. Di negara kita ini kan Bu ya, baru-baru ini memang kita melihat produk halal ini memang digenjot oleh pemerintah. Jadi bagaimana sikap ulama Indonesia dan pemerintah hari ini Bu ya? Nah, di Indonesia sendiri secara ini dulu MUI lebih awal ya berkonsentrasi dalam masalah ini di penghujung tahun 80-an, mungkin dengan kasus Dengkau dulu, Dengkau. Kemudian MUI langsung melahirkan LP POM waktu itu, dan tahun 90-an itu sudah ramai dengan MUI memberikan sertifikasi halal terhadap makanan. Dan ini sifatnya tentu belum masih tidak bisa dipaksakan karena dia hanya dari ormas MUI gitu. Iya. Akan tetapi umat Islam luar biasa, karena umat Islam itu perhatiannya ya tadi, karena mereka punya landasan, punya himbauan agama, akhirnya mereka banyak gitu. Kita ingat dulu kalau nengok produk ada halal MUI enggak? Ada halal MUI enggak gitu. Karena MUI dari dulu tahun 80-an sudah berkonsentrasi dalam membantu masyarakat ini, dan kemudian MUI juga berusaha untuk menghadirkan ini secara mandatori gitu, masuk ke dalam undang-undang, dan para ulama melalui Kementerian Agama akhirnya
masuk melalui undang-undang gitu. Walaupun didahului dulu dengan RUU tahun 2004, kemudian 2014 menjadi undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal gitu. Kemudian lahir PP 39 2001, kemudian Omnibus Law, kemudian Kepres dan selanjutnya. Dan luar biasa perhatian ini, bagaimana undang-undang ini memperhatikan produk-produk yang akan dikonsumsi oleh umat Islam di Indonesia. Dan ini membackup bagaimana umat Islam bisa dengan tenang, yakin, mempunyai kepastian dalam mengkonsumsi produk-produk yang halal yang ada di pasaran gitu. Berarti harus di undang-undang ya untuk produk ini kan. Dan undang-undang ini sudah tidak ini lagi. Kalau MUI dulu masih bisa mengelak kan. Ketika ada undang-undang sudah mandatori sifatnya, sudah wajib dilaksanakan. Dan persisnya kemarin Oktober kemarin kan, 2025 Oktober itu sudah, dan akan turun pengawas untuk menelitinya gitu. Apakah ini sudah ada punya dan seluruh lembaga-lembaga pasti lembaga pemerintahan pasti sudah tidak bisa mengelak lagi untuk mempraktekkan undang-undang ini gitu. Menjamin produk-produk halal di seluruh lini yang ada yang dijangkau oleh undang-undang itu sendiri. Jadi dalam undang-undang itu ya PJH itu apa inti poin-poinnya dalam itu ya? Undang-undang ini tentu lebih lengkap ya karena dia mengatur seluruhnya. Di antaranya yaitu membentuk badan yang mengurus ini gitu, yang mengurus jaminan produk halal ini, yaitu tentang badan penyelenggara jaminan produk halal ini BPJPH. Kemudian juga mengurus tentang LPH-nya, lembaga yang akan meneliti, memeriksa kehalalan, ini khusus untuk yang reguler. Kemudian dalam undang-undang juga membahas tentang bahan dan proses. Nah, ini dia inti dari kehalalan itu, produk itu ya bahan dan proses gitu. Bahannya itu ada bahan baku, ada bahan tambahan, ada bahan bahan penolong, ada bahan penyempurna, banyaklah bahan, dan semuanya itu disaring dengan ketat melalui undang-undang ini gitu. Dan luar biasa nih undang-undang. Kemudian proses gitu. Walaupun bahan halal tapi kalau prosesnya nggak halal juga tidak bisa. Tidak bisa ya. Nah, proses ini menyangkut masalah tempat, ya, kebersihan ya. Kebersihan tempat, kehalalan tempat, apakah dia terkontaminasi oleh najis, oleh barang haram, kemudian packing, kemudian jasa distribusi, ya, sampai pemotongan hewan ya kan. Bagi yang regulernya pemotongan hewan, dan semua ketelusuran ini sampai ke dari mana diambil ketelusurannya itu harus dihitung semuanya oleh undang-undang ini. Kemudian baru teknik-teknis, sisanya adalah teknis bagaimana mengajukan sertifikasi halal. Kemudian ada orang yang sebagai auditor, penyelia, pendamping proses halal bagi yang self-declare. Ini dia kira-kira undang-undang ini. Intinya ya bahan dan proses tadi, proses produk halal gitu, PPH gitu. Baik Bu ya, undang-undang pun sudah ada dan juga undang-undang sudah menjamin tentang produk halal. Jadi MUI Kabupaten Kampar ini bagaimana mempercepat implementasi dari undang-undang tadi Bu ya? Ya, mengingat urgennya undang-undang ini. Jadi begini, kita ingin mengkonsumsi yang halal. Ya, betul Bu ya. Tapi hampir seluruh produk yang akan kita konsumsi itu tidak bisa kita pastikan secara pribadi ini halal atau tidak. Iya, betul ya. Tidak tahu kita, apalagi produsen-produsen yang tempat kita makan, baik makanan ringan, semuanya adalah hampir juga mayoritas diproduksi oleh orang-orang yang tidak peduli dengan kehalalan, artinya non-muslim. Ya. Nah, bagaimana kita menjamin dengan yakin kepastian kita untuk mengkonsumsi halal? Alhamdulillah undang-undang inilah yang membackup kita. Iya, betul. Maka dengan ini harusnya cepat diimplementasikan. Walaupun ada kekurangan-kekurangan, dikritik, ya dikembangkan aja terus, dikritik.
Tapi undang-undang ini betul-betul memberikan kenyamanan, kepastian hukum, ketenangan kita sebagai umat Islam untuk mengkonsumsi yang halal. Jadi yang label keluar itu halal dan besok ada yang haram gitu. Iya. Ini terbuat dari babi kan jelas dia. Tergantung lagi orang-orangnya, ya, orang-orang yang akan melaksanakan ini dan orang-orang yang akan mengkonsumsi. Maka MUI juga berfokus karena memang dari awal MUI dari dulu kan. Iya betul ya. Memproses ini. Nah, kebetulan ada undang-undang yang mandatori sifatnya ya MUI. Terutama kalau kita Kampar sini langsung membentuk lajnah atas arahan dari Ketua Umum Buya Mawardi. Kita bentuk lajnah. Kemudian kita mengurus ini. Ada yang sifatnya self declare. Jadi kita butuh penyelia halalnya, pendamping produk halalnya, proses ya, PPH pendamping PPH-nya, dan ini untuk yang self declare. Self declare itu sifatnya makanan-makanan yang diolah oleh UMKM kita, yang ketelusuran bahannya sudah punya label halal dari MUI ataupun dari Kementerian Agama BPJPH. Artinya kalau goreng pisang, minyak gorengnya sudah halal MUI, pisangnya bahan alami, kemudian tempatnya kuali atau kompornya bersih, cukup dengan pendamping sudah bisa diajukan ke BPJPH, dan sangat sekarang itu sudah sistem digital ya, sistem di online semua, dan di BPJPH dibentuk komite fatwa khusus untuk self declare ini. Komite fatwa yang di kementerian di Badan Jaminan Produk Halal ini, Badan Penyelenggara ini, mereka menentukan sudah cocok semuanya halal, kemudian prosesnya halal, kemudian difoto dan banyak lagi bahan-bahan dibutuhkan, maka dikeluarkan sertifikat halal khusus untuk kantin-kantin atau sate yang tidak menggunakan kue-kue. Nah, itu bagiannya self declare, insya Allah langsung diproses di BPJPH. Kemudian yang kedua, yang MUI juga ingin membantu masyarakat dalam bidang reguler ini. Reguler ini lebih kepada makanan yang berkaitan dengan sumber-sumbernya bahan sembelihan, ya, sembelihan dan juga obat-obatan serta kosmetik kan. Nah, yang terutama yang di bidang bahan sembelihan ini seperti ayam potong, pedagang ayam potong. Nah, kan harus titik-titik kritis yang diatur dalam undang-undang yang menyebabkan ini halal, yang menyebabkan ini tidak halal, itu dipantau betul, dan ini membutuhkan penyelia. Iya, betul. Jadi setiap pengusaha ayam potong atau daging, jasa pemasaran daging, pemotongan daging, penggilingan daging, dan ini kan sumber semua bakso-bakso yang ada, sate-sate yang ada. Kalau ketelusuran ini bisa diselesaikan, insya Allah kan aman, bisa menjadi self declare yang lain gitu. Nah, ini berbiaya. Kalau ini diproses melalui auditor LPH, ada lembaga pemeriksa halalnya, dan kita koordinasi dengan LPPOM MUI provinsi, karena dia otomatis jadi LPH ya setelah ada undang-undang ini. Dan kita sudah mengikutkan beberapa anggota MUI dan utusan pondok pesantren untuk menjadi penyelia halal, ya. Penyelia halal. Berapa orang kemarin ya? Ada 18 orang yang ikut, termasuk pondok pesantren yang ikut dalam menjadi penyelia. Yang penyelia ini orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kehalalan makanan atau produk yang ada di dapur-dapur mereka. Jadi umpamanya kalau hanya auditor yang diandalkan, auditor datang hari ini mungkin mereka bersiap semuanya, siap bersih rapi. Ya. Nah, terus kalau auditornya pulang kotor lagi, jorok lagi, najis lagi, bercampur. Tapi kalau ada penyelia, itu orang-orang yang bertanggung jawab di internal perusahaan, di internal dapur-dapur, rumah makan, yang selalu mengontrol, menjamin kehalalan itu, bertanggung jawab kepada LPH gitu. Ya.
itulah guna penyelia gitu. Dan wajib semua punya penyelia, dan reguler itu harus bersertifikat harusnya gitu. Bersertifikat artinya telah mengikuti pelatihan secara nasional bagaimana cara-cara teknis untuk mengkoordinasikan produk, segala macam yang dibutuhkan, tempat yang halal itu seperti apa, sampai distribusi yang halal seperti apa, bahan-bahan, penyimpanan dan proses itu dijamin dan pakai sistem yang telah disahkan oleh perusahaan itu gitu. Kalau sistem ini perusahaan besar mereka punya sistem terintegrasi dengan sistem lain umpamanya dengan bagian lain tidak masalah. Tetapi ada mereka jaminan-jaminan itu dalam sistem mereka gitu. Nah, ini penyelia yang bertanggung jawab. Jadi yang reguler ini ada penyelia, ada auditor eksternal. Yang penyelia ini sifatnya auditor yang internal gitu. Nah, untuk yang PPH tadi yang self declare itu, kalau yang internalnya yang mereka sendiri yang punya usaha, kemudian pendamping ini ibaratnya auditor. Gitu. Baik Bu ya. Jadi Lajnah Halal ini apa program jangka pendek dan jangka panjang Bu ya? Yang Bu ya ceritakan tadi itu kan? Yang kita ini memang yang telah berjalan itu jangka pendek kita mengumpulkan PPH. Kalau PPH ini kan banyak pelatihan gratis ya. Di PPH yang ada di lingkungan MUI kita kumpulkan. Kita bikin pula sistemnya untuk bagaimana mengumpulkan UMKM mereka datang kumpulkan data-data dan kita kumpulkan MUI dan kita usulkan di entry ke pusat gitu. Ya betul ya. Ada sekitar 6 orang baru ya yang kita, dan kita tentu di MUI punya komitmen tersendiri pula untuk bagaimana PPH ini lebih terorganisir dan rapi gitu. Ya betul. Nah, ini akan kita tambah terus. Ya akan tambah. Kemudian pelatihan tadi untuk penyelia reguler kita siapkan, dan sertifikat yang reguler ini kita sudah mencoba kemarin dari Agustus tahun kemarin, mulai berdirinya Lajnah sampai ke Januari ya kita menyerahkan sertifikat dengan kerjasama dengan Kementerian Agama itu sekitar yang langsung kita bagikan itu 150 sertifikat ya, yang self declare gitu. Yang untuk reguler ini memang berproses ya, dan ini kita masukkan ke jangka panjang kita, jangka menengah. Bagaimana ini berjalan terus karena sifatnya sudah mandatory dan sudah final Oktober kemarin, akan terus turun pengawas kepada mereka untuk mempertanyakan ini gitu. Dan kita harus bantu juga. Kemudian jangka panjangnya bagaimana Lajnah kita akan mendirikan, mengusahakan punya LPH sendiri di Kabupaten Kampar. Lembaga pemeriksa halal ini dalam undang-undang itu ya minimal punya 3 auditor. Nah, kita sudah punya 1 yaitu wakil ketua kita Prof Pitra kan. Kemudian kita cari 2 atau 3 orang lagi, dan untuk labnya kita bekerjasama dengan universitas dan institusi yang ada yang punya lab di Kabupaten Kampar gitu. Kita ingin juga seluruh dapur-dapur pondok pesantren yang anak 24 jam di situ mereka juga tersertifikasi halal dan punya dapur yang betul-betul standar dengan kehalalan yang sesuai dengan undang-undang gitu. Kemudian juga kita bercita-cita, dan ini sangat panjang betul, itu bagaimana pasar-pasar kita seluruhnya punya konsep pasar yang halal dan ramah pembeli gitu, ramah masyarakat gitu. Bagaimana pasar ibu kota Kabupaten Kampar umpamanya, ya seluruh pedagang-pedagang di dalamnya sudah tersertifikasi halal mereka, dan tempatnya juga tempat yang aman dan ramah terhadap pembeli gitu. Kita kadang-kadang iri menengok kabupaten-kabupaten lain yang sudah punya pasar tradisional yang masyarakat belanja itu pakai troli seperti di mall gitu, di bawah hall-hall yang besar. Sayurnya tertutup rapi dan punya standar halal. Kita bisa belanja baju putih pun bisa belanja baju seragam putih-putih, bisa belanja ke pasar ikannya, pasar ayamnya, sangat rapi gitu. Dan ini tidak mustahil, tapi tentu mempunyai jangka yang
panjang. Dan itu juga target kita untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan DPR, bagaimana MUI bisa nanti mendiskusikan ini. Kita sangat merindukan punya pasar tradisional yang betul-betul ramah terhadap seluruh. Kita berbelanja di sana semuanya gitu kan. Seluruh umat di Bangkinang ini, bahkan luar Bangkinang ke sana gitu. Dan tidak salah kalau memang kita jadikan proyek pilot proyek untuk menjadi standar halal dan ramah, bersih, tertib gitu. Ini juga menjadi jangka panjang kita gitu. Mudah-mudahan dengan kita selalu mengsosialisasikan ini bisa tercapai. Demikian. Baik Bu ya. Pertanyaan terakhir, sebagaimana pentingnya Bu ya sertifikat halal ini Bu ya? Kan orang kan bertanya sertifikat halal ini pentingnya untuk apa gitu kan? Ada self declare, ada reguler. Bagaimana ini biasa menyikapi masyarakat yang bertanya, dan juga bagaimana teknisnya gitu mendapatkan sertifikat halal ini? Baik, setelah adanya mandatori dari undang-undang ini, maka untuk memastikan kepastian kehalalan produk kita itu yang melalui sertifikat yang dikeluarkan oleh badan itu menseleksi semuanya ke bawah kan. Kita usulkan bahan kita, proses kita, dan itu kalau cocok standarnya sudah halal dikeluarkan sertifikat. Nah sertifikat inilah bukti atau memastikan bahwa yang kita jual itu sudah halal gitu. Iya. Nah kalau umat Islam saudara-saudara kita di kampung mungkin menganggap remeh masalah ini karena memang yang penjualnya kita tahu, pembelinya kita tahu gitu. Iya betul. Tapi untuk global di Indonesia yang produk yang masuk terhadap Indonesia ini dibawa oleh orang-orang non Muslim dari Cina, Denmark, dari Singapura, dari Belanda, itu orang-orang yang produsennya non Muslim gitu. Maka kita sangat butuh dengan sertifikat ini. Dan sertifikat inilah yang akan memberikan izin kepada kita untuk beroperasi gitu. Besok kalau sudah mandatori ini sudah betul-betul diterapkan, maka yang tidak punya ya harus mundur dari pasar. Nah ini dia. Maka kita juga MUI mendorong pemerintah daerah dalam hal ini untuk membantu UMKM kita untuk mengurus sertifikat ini, karena berbiaya memang dalam undang-undang sudah ada biayanya. Ya gitu. betul ya. Berbiaya baik yang self declare-nya maupun yang reguler lebih mahal lagi gitu. Iya betul ya. 3.600.000 kalau kita ke Pekanbaru, kalau kita punya lab sendiri mungkin agak murah gitu. Dan itu jangka panjang kita nanti kan. Dan karena berbiaya ini kita berharap nanti juga kita sosialisasi hearing ke DPR bagaimana pemerintah daerah ikut membantu usaha-usaha kecil ini untuk menyelesaikan sertifikat ini. Bertahap ya kan? Bertahap. Apalagi pesantren-pesantren, dapur-dapur pesantren tuh ya. Nah, dapur pesantren itu sifatnya reguler itu kan kalau dapur. Kalau kantinnya mungkin self declare gitu. Tapi kalau yang sudah dapur ayam, kemudian daging gitu, dan prosesnya itu sudah membutuhkan biaya dalam mengurus sertifikatnya. Di undang-undang memang secara eksplisit tidak ada bahwa sertifikat ini dibiayai oleh pemerintah gitu kan. Dan sering diungkap di media itu bahwa UMKM di Indonesia itu sekitar 64 juta UMKM gitu. Nah baru yang dibikin gratis oleh pemerintah Kementerian Agama itu 1 juta kan. 1 juta. 1 juta gitu. Dan itu pun berebut mungkin dalam hitungan jam. Selesai dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah makanya dibutuhkan keikutsertaan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota untuk terlibat membantu masyarakat ini. Karena undang-undang tidak ada nomenklaturnya dalam undang-undang bahwa UMKM di daerah harus dibantu oleh difasilitasi oleh pemerintahan daerah, itu tidak ada. Iya betul ya. Jadi memang dibutuhkan niat baik dan perhatian dari person-person yang sedang mengemban amanah di pemerintahan gitu. Kalau ditunggu nomenklaturnya tidak ada dalam undang-undang. Kemudian kebetulan Kementerian Agama, mereka di bawah mereka undang-undang ini sekarang, badan ini
ya bisa mengelontorkan dana 23 miliar untuk 1 juta sertifikat halal gitu. Tapi yang regulernya sulit kan? Sulit ya. Karena satu orang ibu emak-emak yang punya potong ayam itu untuk mensertifikasi mereka itu butuh 3.600.000. Ya. Ini kan susah. Kalau gratis mereka setuju gitu. Betul ya. Jadi perlu kita bantu gitu sehingga rumah makan juga aman dia, karena rumah makan akan dipertanyakan oleh instansi-instansi yang dapat tekanan dari undang-undang ini gitu. Mereka tidak akan berbelanja seperti biasa, mereka pasti mempertanyakan ada sertifikat halal nah rumah makan ini. Nah, sertifikat halal itu kan akan mengkaji ketelusuran di mana diambil daging, di mana digiling, di mana dipotong ayam mereka. Kalau di pasar nggak punya lagi, kemana nanti orang-orang ini mengambil? Nah kan tertinggal nanti, tergusur saudara-saudara kita, masyarakat kita yang lemah ini, karena mereka kalau tidak dibantu dalam sertifikasi. Ya betul. Seperti Indomaret, Alfamart, mereka punya di pusat, dan mereka bisa mengantarkan ratusan ekor setiap pagi ke rumah-rumah kita. Betul ya. Nah kalau rumah makan mencari titik aman, mereka tinggal pesan aja ke Indomaret dan Alfamart. Karena mereka akan dituntut juga oleh instansi yang akan membeli dalam partai banyak gitu. Iya betul. Nah kan kasihan masyarakat kita, emak-emak kita di pasar kalau tidak kita fasilitasi ini. Mudah-mudahan Lajnah MUI ini bisa selalu berkoordinasi, berkolaborasi dengan pemerintah untuk menuntaskan masalah ini gitu. Sehingga ketika ini sudah mandatori berjalan dan punya pengawas, kita di Kabupaten Kampar ini emak-emak kita tetap berjaya dapat menegakkan kepala mereka bahwa mereka menjadi sumber tempat pengambilan daging-daging seperti biasa oleh rumah makan dengan partai besar gitu. Iya ya. Mudah-mudahan ini jangka panjang ini program ini perlu dapat terlaksana ya, dengan doa bersama kita gitu. Amin. Baik, terima kasih kepada Abuya yang telah menyampaikan tentang pentingnya Lajnah Halal ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin dimanapun berada dan menyaksikan podcast Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar, dan juga para UMKM yang ingin membutuhkan pendampingan pembuatan sertifikat halal baik subdeklar dan reguler, mungkin bisa datang di kantor kita ya. Karena insyaallah tim-tim kita yang sudah bersertifikat baik secara untuk reguler dan subdeklar, insyaallah sudah ada tim-tim yang kita. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan di Pak Presiden Prabowo ini ya, kepada Pak Babi Haikal nih, karena dia dah sering ya di TikTok, di Instagram dan di YouTube menyikapi dan turun-turun ke produk-produk yang sudah halal. Mudah-mudahan kita doakan sehat, dan dia dengan janjinya kemarin untuk memberi 2 juta subdeklar ini dipercepatnya untuk tahun 2025 ini. Demikian, terima kasih Abu ya. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat bagi kita bersama dan untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Kampar. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.